Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ja'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan kita sehat, memberikan kita afiat, memberikan kita sempat sehingga sama-sama dapat berkumpul dalam rutinitas mingguan kita setiap malam Rabu. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, mudah-mudahan Allah memberikan kita berkah umur, mudah-mudahan Allah memberikan kita kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Mahmudat wal Madmumat. Sekarang sampai pada penjelasan berikutnya, yaitu Al-Ghurur. Al-Ghurur artinya tipu daya. Min sifatil madmumat, sebagian daripada sifat-sifat tercela itu Al-Ghurur. Kita di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita terdapat sifat yang namanya ghurur, tipu daya. Bukan menipu orang, kitanya yang tertipu. Dalam kehidupan ini kita terkena penyakit namanya ghurur, tertipu daya. Bukan kita menipu, menipu itu buruk, tapi juga tertipu itu juga buruk. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum taghurrannakumul hayatud dunya wa la yughurrannakum billahil gharur. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, hei manusia, umum Pak, semuanya dipanggil oleh Allah. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu hak, pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Orang yang beramal soleh, beriman kepada Allah, mati, nanti di akhirat masuk surga. Itu janji Allah. Orang yang berbuat buruk, mati, maka nanti akan dihisab, dipertanggungjawabkan keburukannya. Itu juga bagian daripada keadilan Allah. Jadi oleh karena itu kita mestinya harus yakin dengan apa yang dijanjikan Allah, karena janji Allah itu hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, sehingga kalau janji Allah itu adalah perkara yang pasti, maka jangan sekali-kali membuat kalian itu tertipu. Al hayatud dunya, kehidupan dunia. Jangan sampai kehidupan dunia ini itu menipu kita. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sekali-kali kalian semua tertipu billahi, jalan untuk menuju jalan keridhaan Allah, al-ghurur, perkara-perkara yang bisa menipu. Dalam surah Al-Fatir, dalam surah Fatir disebutkan, dalam surah Fatir ayat 5. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kata Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, apakah aku menceritakan kepada kalian bil akhsarina, tentang orang-orang yang merugi, a'mala, perbuatannya, amalnya. Mau tidak, kata Rasulullah, ya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan, mau tidak aku menceritakan kepada kalian semua tentang orang-orang yang merugi dalam amalnya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang di dalam kehidupan dunia dia sesat, keliru, salah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi anehnya dia menyangka adalah orang yang baik di dalam perbuatannya. Orang tertipu, menyangkanya baik, ternyata buruk. Menyangkanya bagus, ternyata jelek. Menyangka dirinya mulia di sisi Allah, ternyata hina di sisi Allah.
menyangka amalnya diterima oleh Allah, ternyata amalnya ditolak oleh Allah. Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran al-mukhsirina atau al-aksarina a'mal. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena itu disebabkan ghurur, tertipu. Begini para jamaah rahimakumullah. Simpelnya begini. Ini ghurur ini, menipu daya, itu perilaku setan. Supaya kita ini seolah-olah baik padahal buruk. Jadi setan itu gini Pak, ibaratnya tuh membuat sesuatu yang kita lakukan ini menurut kita itu padahal itu jelek, tapi setan merubahnya, mewujudkannya, membentuknya itu seolah-olah bagus. Begini contohnya, menikah itu ibadah kan, baik. Tapi kalau kita tak pandai, tak mengerti dalam ilmu tasawufnya, cara melatih hati kita supaya kebaikan ini betul-betul baik, tidak tertipu kita, maka niatnya penting diperhatikan. Kalau orang menyebutnya, misalnya ditanya, kenapa kamu menikah? Lama saya ini yang kepengen dah lama dah saya. Bahasanya. Berarti menikahnya tuh karena kepengen Pak. Syahwat. Karena kepengen. Atau kenapa kamu menikah? Cantik itu. Tak ada lah perempuan yang cantik macam itu. Berarti kita menikahnya tuh li jamaliha, karena kecantikannya. Di situ ibadah. Bentuknya nikah ini ibadah. Tapi setan membisikkannya hati kita sehingga kita itu jalan ibadahnya buntu Pak. Karena kalau kita menikahnya karena kecantikannya, itu yang disebut ghurur, kesenangan yang menipu. Cantik, adakah orang yang cantik selamanya? Tidak ada Pak. Cantik itu ibarat tamu, datang tak lama pergi. Buktinya ya kita yang bapak-bapak yang ibaratnya kita yang sudah tua, dulu istri kita tuh cantik Pak. Ternyata cantik kan tak selamanya. Kalau tak percaya, coba buka foto bapak dulu yang baru-baru kawin. Oh, cantik luar biasa, glowing ke anak-anak sekarang. Iya. Tapi itu memudar karena memang itu yang disebut dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, tak abadi Pak. Maka niat kita dalam melakukan ibadah itu harus karena sesuatu yang abadi. Kalau dalam melakukan ibadah itu bukan karena sesuatu yang abadi, maka kita berarti tertipu. Seolah-olah ibadah tapi ternyata bukan. Nah, setan itu di situ. Jadi orang beribadah itu terkadang oleh setan dibiarkan Pak. Kalau dilarang ibadah, kalau diiming-imingi jangan ibadah, dia tetap ibadah, maka ibadahnya itu akan dipoles oleh setan supaya seolah-olah dia ibadah tapi ternyata tidak. Nah, disinilah perlunya namanya ilmu. Sama begini, cinta ulama itu ibadah Pak. Bagus, itu perintah Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang mencintai ulama itu, kata Rasulullah, pewarisnya para nabi. Memuliakan mereka berarti seperti memuliakanku. Memuliakanku itu seperti memuliakan Allah. Saking tingginya derajat ulama. Cinta ulama, menghormati ulama, bagus. Cuma yang mesti kita tata nih hati kita. Kalau kita cinta ulama, hati kita tak betul, nanti bisa maghrur. Kita ditipu daya oleh setan. Merasa baik padahal tidak. Kenapa kamu cinta kepada Habib Syekh? Oh, karena beliau itu terkenal. Kalau bapak cintanya, sukanya, hormatnya karena terkenal, itu dunia Pak. Karena masyhur itu tak abadi. Itu yang disebut mata'ul ghurur. Karena bila dia punya masalah, dihina orang, bapak akan mulai juga ikut menghina. Kenapa? Karena sudah tidak terkenal.
Oh, kenapa cinta? Kenapa suka dengan Habib Rizik misalnya? Oh, karena tegas, karena pemberani. Pemberani dan tegas itu dunia. Ketika dia mulai tak tegas, bapak ikut mulai menghinanya. Jadi sukanya tuh harus tepat. Suka ulama ini karena apa nih? Cari sesuatu yang abadi. Apa itu? Karena cinta kepada ulama itu perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karena sosok ulama. Kalau kita cinta kepada ulama karena sosok ulamanya, dunia, Pak. Tapi kalau kita cinta ulama, menghormati ulama karena itu perintah Nabi, nah itu bapak yang tidak tertipu. Maka banyak orang itu dalam ya Allah, lupa saya kitabnya guru Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat Semarang ini, Pak. Kiai Soleh Darat itu dari Semarang beliau. Beliau punya murid, diantaranya Syekhona Khalil Bangkalan itu, juga Syekh Abdul Latif Syekh Haji Hasyim Asy'ari mondok kepada beliau. Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah juga mondok kepada beliau. Rata-rata kitab beliau ini berbahasa Jawa. Bahkan beliau buat tafsir, Pak. Saya lupa nama tafsirnya itu. Tafsir 30 juz itu Al-Quran, tapi ditafsirkan bukan dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasa Jawa. Itu atas permintaannya R.A. Kartini. Jadi sosok wanita pahlawan itu dulu santrinya Kiai Soleh Darat itu. Ngaji Qur'annya kepada Kiai Soleh Darat. Karena masa itu tafsir Qur'an itu bahasa Arab, R.A. Kartini itu datang kepada Kiai Soleh Darat. Umurnya waktu itu masih 14 tahun, masih anak-anak. Mintanya begini, wahai Kiai, wahai Syekh, Anda akan dengan keluasan ilmu yang Anda miliki, pasti Anda mampu menafsirkan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jawa, supaya masyarakat tanah Jawa ini bisa memahami Al-Quran sebagaimana orang-orang Arab memahami Al-Quran. Itu Kiai Soleh Darat itu terharu. Kata Kiai Soleh Darat, mohon doanya saja, mudah-mudahan saya bisa. Atas permintaan itu dimulai, akhirnya terkumpullah tafsir Al-Quran 30 juz atas permintaan berakar tinggi. Itu jadi amal jariahnya. Nah, Kiai Soleh Darat ini punya kitab-kitab tasawuf. Itu mengupas tentang banyaknya orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu di dalam kehidupan ini. Banyaknya orang-orang tertipu di dalam kehidupan. Maka oleh karena itu, banyak kebaikan-kebaikan ini yang setan selipkan tipu daya. Seolah-olah kita baik, seolah-olah ini perbuatan baik, padahal buruk. Artinya gini, setan itu menjadikan ibadah itu sebagai kulitnya seolah-olah ibadah, tapi isinya bukan. Nah, itu pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari tipu daya setan, sehingga kita ini betul-betul ibadah ini betul-betul ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Memang bukan kita ini apa yang kita yakini ibadah betul-betul ibadah, dan di situ pentingnya ilmu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, man dana nafsahu. Dana nafsahu itu, Pak, hasaba nafsahu. Orang yang meneliti dirinya, perbuatannya diperhatikan, tingkah lakunya introspeksi lah. Orang yang introspeksi itu man dana nafsahu. Karena orang yang introspeksi diri itu, Pak, kalau melihat di dalam dirinya banyak keburukan, maka yang muncul dalam hatinya adalah tawadhu. Berkumpul dengan siapapun dia tidak akan pernah merasa lebih baik. Kenapa? Karena dia udah tahu dirinya banyak kekurangan, dirinya banyak dosa, sehingga dia merasa paling kotor di antara orang-orang yang ada. Kalau orang yang meneliti, yang introspeksi tadi itu melihat dirinya banyak melakukan kebaikan, dia juga tidak akan sombong. Karena dia sadar kebaikan yang dia lakukan itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tumbuh adalah
rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya introspeksi. Nah, cuma manusia ini punya satu penyakit yang memang itu bawaan. Manusia ini susah untuk introspeksi dirinya, tapi gampang untuk menintrospeksi orang lain. Kalau lihat kesalahan dirinya susah dia, Pak. Tapi kalau suruh melihat kesalahan orang lain, dia tak perlu dikasih tahu orang, paling teliti. Atau dalam istilah kitab Az-Zawajir itu disebut tajassus ala auratin nas, suka meneliti kesalahan keburukan orang lain. Nah, ternyata itu ada contoh di dalam kehidupan kita. Apa itu mata? Mata kita ini, Pak, memang bisa memandang sesuatu yang jauh, tapi dia tidak bisa memandang sesuatu yang dekat dengan mata. Itu sering saya contohkan. Kita di sini duduk, lihat motor lewat di depan itu, kita bisa melihat, Pak. Bahkan kalau kita kenal orang yang lewat, kita tahu itu orang yang lewat. Tapi anehnya, mata yang hebat memandang sesuatu yang jauh tadi, dengan bulu mata dia tak bisa melihat. Dengan alis dia tidak bisa melihat. Padahal di sekitarnya. Itu menunjukkan lemahnya manusia. Yang bisa menunjukkan alis kita ini bagus ke tadak bukan kita, orang lain. Gitu juga sebenarnya dalam hal keburukan. Yang paling tahu salahnya kita, jeleknya kita ini orang, Pak. Maka kita perlu terkadang mendengarkan kritik orang. Karena kritik orang itu biasanya informasi dari Allah bahwa kita ini kurangnya di sini, salahnya di sini. Jangan keburu benci dengan yang ngeritik. Jangan keburu benci dengan orang yang menghina kita. Orang yang menghina kita, orang yang menjelekkan kita, orang yang mengolok-ngolok kita, itu sebenarnya membantu kita. Apanya membantu di mana? Membantu kita untuk jadi lebih baik. Meskipun dia dosa, meskipun dia salah. Yang menghina tetap dosa, yang mengolok-ngolok tetap dosa, yang merendahkan orang tetap dosa. Tapi dari sisi kita itu baik. Kadang memang agar kita tahu kejelekan dan kekurangan kita ini, terkadang Allah utus orang-orang yang mencaci kita, menjelekkan kita, digerakkan lewat mulut orang itu. Yang memang terkadang kita tidak mengetahuinya, yang mengetahui orang lain. Nah, orang yang cerdas itu begitu. Harus selalu meneliti dirinya. Setelah meneliti dirinya, wa amila lima ba'dal maut. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak tertipu, Pak. Apa yang dilakukan itu pasti yang dipikirkan, apa yang dia rasakan setelah kematian, apa yang dia peroleh setelah mati. Misalnya Bapak melakukan apa hari ini, yang dipikirkan tuh sekarang saya dapat apa? Bukan sekarang, tapi yang dipikirkan masa depan. Saya kalau berbuat begini, nanti mati saya gimana? Saya kalau buat begini, nanti setelah mati gimana? Itu ciri-ciri orang yang tidak tertipu. Tapi orang yang tertipu itu tidak pernah memikirkan setelah kematian. Yang dipikirkan tuh ya sekarang-sekarang. Wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu, adapun orang yang lemah, yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani wa tamanna 'ala Allah. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang kita perhatikan ibadah-ibadah kita. Contoh yang kita lakukan saat ini. Kenapa Bapak hadir ke majelis taklim? Hadir ke majelis taklim begini bagus, Pak. Tapi ingat, setan itu akan senantiasa bermain di hati kita. Supaya kita nih makin semangat hadirnya, tapi setan memolesnya tidak menjadi ibadah. Contoh, kenapa hadir di majelis taklim? Oh, biar dilihat orang sebagai orang baik. Hadirnya itu bagus, ibadah, tapi isinya itu bukan. Atau misalnya saya, kenapa hadir ke majelis taklim? Memberikan ilmu. Oh, supaya dikenal orang sebagai orang berilmu. Maka ghurur, tertipu. Supaya dipuji orang, tertipu. Tapi kalau kita hadir ke majelis ilmu, niatnya supaya dapat ridhonya Allah, supaya karena hadir di majelis ilmu diperintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'au, kata Nabi,
Kalau kamu melewati kebun sorga, berhenti kamu. Jadi kalau kita berjalan, ada kebun sorga, berhenti. Sahabat nanya, "Wamariyadul jannah, kan kita belum mati ya Rasulullah, belum meninggal. Kenapa engkau sebut kebun sorga? Apa yang disebut maksud engkau kebun sorga itu wahai Nabi?" Qal hilakul dzikri, yaitu perkumpulan zikir. Afdalu majalis dzikri, dan paling utamanya majlis-majlis zikir itu majalisul ilmi, adalah majlis ilmu. Paling utama. Majlis sholawat, majlis yasinan, majlis tahlilan, majlis zikir, majlis pembacaan zikir dan lain semacamnya. Yang paling afdal dari semua perkumpulan itu adalah majalisul ilmi. Kenapa disebut paling afdal? Karena kata Rasulullah, huduru majlisi ilmin, menghadiri majlis ilmu itu khairun min ibadati alfi rakaah, lebih baik dari kamu sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Wa khairun min iyadati alfi marid, lebih baik daripada kamu menjenguk 1000 orang sakit. Wa khairun min syia'i alfi janazatin, dan lebih baik daripada kamu mengantar 1000 jenazah. Saking luar biasanya, maka disebut Abdul Majid Dzikir. Jadi kalau kita hadir di majelis zikir tadi karena perintah Rasulullah, maka itu kita tidak ghurur, tidak maghrur, tidak tertipu. Harus betul-betulkan ya, betul-betulkan supaya kita tidak ditipu daya oleh setan. Jangan sampai kita menyangkanya ini bagus Pak, tapi ternyata nilainya di sisi Allah tidak bagus. Kenapa? Karena kesalahpahaman kita, ketidakmengertian kita untuk mengelola hati kita. Agar apa? Agar kita ini selamat daripada tipu daya setan. Tipu daya setan. Maka banyak dalam riwayat-riwayat tentang bagaimana setan itu menipu daya orang. Yang bangga, yang merasa, kan pernah saya ceritakan dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Ada seseorang hambanya Allah, ahli ibadah rajin luar biasa. Ketika mati Pak, tak tanggung-tanggung, ribuan malaikat mengawal rohnya untuk dihadapkan kepada Allah. Sampai malaikat datang berduyun-duyun mengawal rohnya untuk dihadapkan kepada Allah, untuk dihantarkan menghadap Allah. Sampai di hadapan Allah ditanya oleh Allah, "Malaikat ini siapa?" Disebutkan oleh malaikat begini. Kata Allah, "Aku tidak senang dengan amalnya. Tapi ini orang baik ya Allah, begini ya Allah." Tidak. Kelihatannya memang dia adalah orang baik, banyak ibadahnya, tapi ibadahnya bukan karena aku. Ibadahnya dia karena manusia pengen dipuji orang, pengen begini dan begini, bukan karena aku. Bawa roh ini ke jasadnya, pukulkan ke wajahnya, kata Allah. Wala tadrib biha wujuhan, akan ada doa, ya Allah jangan pukulkan amalku kepada wajahku ya Allah. Aneh begitu. Maka penting kita menata hati kita dalam beribadah. Karena apa dulu? Bapak mau pergi kemana saja, pergi ke acara pernikahan, pergi ke undangan, diundang orang pergi, kan bagus Pak. Namanya menghargai orang Islam, memenuhi panggilannya orang Islam. Tapi niatnya dulu harus dikenangkan sebelum Bapak keluar rumah tuh, niatnya apa dulu? Supaya tidak tertipu. Kalau Bapak keluar rumah, pergi kemana? Pergi ke undangan. Ngapa pergi? Saya sengaja memang dari tadi pagi ini belum makan saya. Nanti sampai sana, pokoknya saya biasa orang ngabiskan sepiring, saya mau 2 piring. Jadi Bapak pergi itu untuk makan, itu dunia. Maka perginya Bapak ghurur, ditipu daya, tak jadi ibadah. Maka sering saya sampaikan kepada para jemaah, kita ini sekarang hidup di dunia ini Pak, harus jadikan seluruh aktivitas kita ini ibadah. Seluruh aktivitas kita ini ada manfaatnya bagi kita setelah kematian. Harus, supaya kita ini tergolong dari orang-orang yang cerdas, supaya kita ini tak tergolong sebagai orang-orang yang tertipu. Caranya macam mana? Niat ini betul kan? Niat kita ini betul kan? Supaya kita tidak ditipu daya syaitan. Bapak kerja untuk apa? Itu penting. Pagi kerja, pulang tengah hari, berangkat lagi, pulang sore hari. Untuk apa? Harus tahu. Kalau Bapak ngapa kerja?
biar dapat duit. Duit itu dunia, Pak. Tapi kalau bapak kerja, apa kerja? Untuk nafkah keluarga. Itu ibadah. Bapak berangkat pagi, balik siang hari, berangkat lagi, balik sore hari, ibadah semua. Tidak maghrur, tidak tertipu oleh dunianya. Bapak pergi ke kebun, bawa apa? Bibit durian, bibit langsat, bibit pisang. Nak nanam pisang, nanam durian, nanam langsat. Tanya orang, apa nanam langsat? Untuk makan. Ya, tak ibadah. Maghrur kita namanya, tertipu. Kalau untuk makan, kita umur udah 60 tahun. Nanam durian tadi, hari ini tadi, pagi. Umur udah 60 tahun. Kalau 60 tahun ikut umur Nabi, kurang 3 tahun, Pak. Durian paling cepat berbuah berapa? Paling anggaplah taruhlah 7 tahun, 10 tahun. Kalau bapak nanam durian untuk bapak, rugi. Itu maghrur namanya. Tertipu kita. Tapi kalau kita nanam durian, untuk apa? Untuk anak cucu. Nanam langsat untuk anak cucu, itu bapak baru namanya tidak tertipu. Karena kalau untuk anak cucu jadi sedekah. Karena bapak menanam durian hari ini, menanam langsat hari ini, menanam kelapa hari ini, bapak meninggalkan kebun kepada anak-anak cucunya, akhirnya anak cucunya bisa makan durian, tak perlu minta dengan orang. Anak-anak cucunya terhormat, tak ngemis-ngemis dengan orang. Anak cucunya tak ngambil punya orang karena dia sudah punya. Bahkan bisa menjualnya, bisa buat rumah, bisa beli ini. Sebab tanaman bapak. Itu namanya amal jariah. Gitu juga bapak buat rumah. Buat rumah, megah-megah, bagus-bagus. Tak apa. Tapi niatnya betul kan. Kalau bapak buat rumah untuk bapak, maghrur Pak namanya. Ditipu daya setan. Buat rumah, habis sekian ratus juta. Dikerjakan hampir 1 tahun, saking besarnya dan saking barangnya harus kiriman dari luar negeri. Paginya selamatan naik rumah, malamnya mati, Pak. Maghrur kan? Tertipu kita, tertipu. Makanya kalau untuk kita rugi. Kalau buat rumah besar-besar untuk anak keturunan, bagus. Itu kita tidak maghrur, tidak tertipu. Oh, bapak kerja keluar kota. Ditanya, untuk apa? Cari duit. Untuk buat rumah. Itu bisa maghrur, tertipu. Tapi bapak kalau cari uang tadi untuk buat rumah agar bisa ditempati anak-anak saya, itu tidak maghrur. Maka niatnya itu mau tepat. Kerja kita ini untuk apa? Kalau bapak kerja untuk bapak, untuk seorang, untuk dirinya, tertipu kita, Pak. Maka mudah-mudahan kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang tertipu. Betulkan niatnya, jangan untuk pribadi, tapi untuk orang lain. Kalau kita untuk pribadi, itu tertipu kita, tertipu daya oleh bisikan setan, oleh cara-cara setan. Maka mudah-mudahan barokah manfaat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada tipu daya setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada rayuan-rayuan setan. Sehingga apa yang kita lakukan sepanjang 24 jam siang malam, semuanya bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Luruskan niatnya, benarkan niatnya, mantapkan niatnya, jangan untuk pribadi tapi untuk orang lain. Kalau untuk orang lain maka semuanya akan jadi ibadah. Tapi kalau untuk pribadi itu dilihat dulu. Kalau untuk ibadah, diniatkan ibadah, dia jadi ibadah, tapi kalau bukan ibadah tidak jadi ibadah. Semuanya niatkan untuk orang lain. Buat rumah yang megah untuk anak keturunan. Bapak beli kendaraan yang bagus-bagus untuk anak keturunan. Bapak beli perlengkapan rumah untuk anak keturunan. Kenapa? Kalau untuk kita pribadi, umur kita tak ada yang tahu, Pak. Beli misalnya, taruhlah beli perlengkapan rumah, beli kulkas misalnya. Untuk apa? Supaya ada pendingin untuk pribadi, untuk bapak pribadi. Rugi, maghrur. Kenapa? Siapa yang menjamin bapak bisa menikmati kulkas itu? Kulkas dibeli di Pontianak, sampai ke rumah belum nggak dicolokkan kulkasnya, kita mati, Pak. Kalau untuk kita pribadi, rugi. Tapi kalau untuk anak keturunan, semuanya akan jadi ibadah, semuanya akan jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, ini sampai kepada bab akhir.
Jadi kitab ini udah hatam. Kitab Al-Mahmudat wal Madmumat ini udah hatam. Maka dalam doa beliau, Allahumma ja'alna min ahlil khair. Ya Allah, jadikan kami semua bagian daripada orang-orang yang baik. Wala taj'alna min ahli syarr. Jangan jadikan kami semua daripada bagian orang-orang yang buruk. Waqtimna bil khair. Tutuplah usia kami dengan kebaikan. Wala taqtimna bisyarr. Jangan tutup usia kami dengan keburukan. Bijahi Sayyidina Muhammad imamu ahlil khair. Dengan pangkat dan kemuliaannya baginda Nabi Muhammad SAW, pimpinan orang-orang yang baik. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tamma hadzal kitab bi'aunillahi ta'ala lailatul isnain. Kitab ini hatam atau sempurna ditulis, dikumpulkan, itu tepatnya pada malam Senin 21 min syahri Safar, tanggal 21 Safar 1438 Hijriah atau 7 tahun yang lalu. Wallahu a'lamu bishawab. Allah yang paling tahu dengan kebenarannya. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidiyakumi. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi ilmu yang barokah. Jadi ilmu yang nuntun kita ke surga. Dan mudah-mudahan tidak jadi ilmu yang nuntut kita ke neraka. Ilmu itu bisa nuntun, bisa nuntut. Tapi mudah-mudahan kita bukan bagian daripada orang yang dituntut ilmu, tapi dituntun ilmu. Bukan dituntut ilmu ke neraka, tapi mudah-mudahan dituntun ilmu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga kitab demi kitab yang kita baca ini kita dapat barokahnya dari muallifnya, dari pengarangnya, dari yang menyusunnya dan lain semacamnya. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya para ulama, dapat barokahnya para kiai, dapat barokahnya orang-orang yang alim. Amin ya rabbal alamin. Dan kita patut bersyukur kepada Allah, di majelis ini udah banyak kitab yang kita hatamkan, Pak. Mulai dari fikih dulu, kitab Taqriratus Sadidah itu hatam. Terus kitab hatamkan, setelah itu kita belajar kitab aqaid, tetap kitab akidah. Setelah itu hatam, kita baca kitab Ikhtisarud Dalail. Setelah Ikhtisarud Dalail kita hatam, kita baca kitab, ya Allah, Qissatun Mufidah. Setelah Qissatun Mufidah kita baca kitab Al-Mahmudat wal Madmumat. Udah banyak ada kitab. Jadi kita ini kurang lebih macam santri lah, Pak. Banyak ngatamkan kitab. Kalau santri yang mondok cuma 1 bulan ibaratnya kalah dengan bapak. Karena kalau mondok 1 bulan kan tak mungkin bisa ngatamkan kitab, Pak. Maka mudah-mudahan tergolong sebagai orang-orang yang cinta ilmunya Allah SWT. Nah, untuk selanjutnya nanti malam Rabu yang akan datang itu saya masih berpikir kitab apa yang akan saya baca. Antara dua, kalau tidak tafsir Yasin, tafsirnya surah Yasin, karena surah Yasin ini bagian daripada bacaan yang melekat di dalam lingkungan kita, karena seolah-olah kita ini tak hidup tanpa Yasin, Pak. Karena memang orang kadang tak pandai baca Quran, tapi kok Yasin dia pandai. Meskipun awal dan akhirnya. Awalnya Yasin, akhirnya wa ilaihi turja'un, dia itu tahu, Pak. Meskipun tengah-tengahnya tak apa. Tapi kalau ditanya awal akhirnya dia apa. Maka kalau tidak tafsir Yasin, hadis qudsi. Tapi saya masih berpikir harus istikharah dulu supaya tambah barokah, tambah manfaat bagi kita semua. Karena untuk baca kitab itu bukan seperti kita baca buku. Apa yang kita suka kita baca, tidak begitu. Kita meminta petunjuk kepada Allah mana yang kira-kira manfaat dan baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada tipu daya setan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika